Lukas 1, namanya Moel, 21. sejarah Iya ya, Yahudi. sabar. Sabar dulu Bang. Lukas Ya. 1, 21. Iya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Mana? Saya sudah baca Pak, ayat 1, 22 atau 21 itu. Moel namanya Pak. Nih, aku open cam ya. Kalau nggak percaya, Itu dipikir aku bukan bohong. nama dodol. Mohel itu orang yang kalau orang Yahudi tradisinya disunat oleh salah satu Saya yang punya jabatan yang kitab Pak, bukan kalian. Saya yang jelaskan. ya nggak ada tadi nama Mohel nggak Nggak ada. ada Moel, nggak ada Saya Moel. baca datanya Pak. Nih, orang aku Yahudi. buka ya. Aku baca ya. Nggak ada namanya Mohel. Mohel itu Kita Mohel baca dulu, itu Bang Bil. Ya, baca terus, Adriansa, Pak. Adriansa. Satu ya, Mohel baca itu terus. profesi orang yang Orang disunat secara Yahudi, Yahudi. pokoknya itu datanya ada. Mana Yang mana Moel? namanya nggak ada Mohel. Mana Moel? Sejarah itu Pak, sejarah Yahudi Pak. Loh enggak. Ya Loh, kok Yahudi? astaga, lu jangan so tau deh Yahudi dah. Ada di sini ada Yahudi. Ya. Ada Yesus orang Yahudi, Rasulullah orang Yahudi Pak. Mohel itu adalah profesi penyunat dengan secara tradisi Yahudi atau syariat Yahudi. Itu namanya Mohel. Kalau di Betawi bengkong. Wah, Nah, kita baca begitu. dulu Bang Bil ya. Kita baca dulu ya. Ini adalah data dari dia. Lukas 1:21 ya. Kita check out. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Mana Moel? Mana Mohel? Momot kali momot. Mana? Mana? Hei. Woi, Mohel mana Mohel? Wah, Orang ini loh. aja. Tapi benar Adriansa, itu informasi dari dia benar. Jadi orang Yahudi itu disunat nggak boleh pakai dengan dokter, nggak boleh, harus dengan kalau di Islam ada ya orang yang nyunatin kayak gitu. Iya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya Iya. siapa nama orang yang menyunat? Tuhan tidak ada perintah sunat, Nabi tidak sunat. Waduh, marah-marah di. Bukan, jauh dulu. Enggak, kita kejar dulu dong, mana nama Mohel, jangan ngarang, jangan menambah-nambahi kitab, Itu jawaban saya. jangan Lukas menambah-nambahi 1? kitab Saya Tuhanmu. jelaskan kalian mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Nggak ada. Iya, di nggak sini ada Moel. tertulis namanya Mohel, dodol. Aduh. Nabi tidak disunat. Ini nggak ada tertulis Moel, Bang. Nggak ada di sini Moel, nggak ada. Tertulis Moel Moel. Mungkin ada, datanya aja, datanya kan gagal ya. Ternyata nggak ada Mohel di situ tertulis. Nggak gini. Mana? Aduh, mana datanya nggak ada Mana tulisan Mohel? Moel? Mana? Ini loh Lukas 1:21-22. Ini nggak ada. Buka aja, buka Adriansa, buka di open cam. Jadi lihat ada nggak Mohel. Ini udah aku open cam ini Bang Bil. Udah terang itu Bang Ardi. Lukas 1:21-22 Iya, di mana tertulis Moel, di mana? Tertulis Moelnya di mana? Lukas 1 katanya Lukas 1:21-22. Nggak ada di sini. Moel itu Pak. Mana tertulis? Coba kau baca. Coba kau baca Lukas 1:21-22. Coba silakan baca, Bang. Sudah saya baca Pak. Ya, coba Banyak diulangi lagi. tertulis kata Coba sunat, ini kau baca Yang ini. kita sekarang bukan ayat 1928 Alkitab jam pakai itu Pak ya. Loh, enggak, ini bukan 1928 ini. Gimana? Alkitab Iya, itu ada ini. jawaban saya Pak. Yesus disunat. Ya orang Yahudi. Semua orang Yahudi disunat Pak. Enggak, katanya Lukas 1 ayat Semua orang Yahudi 21-22. disunat Pak. Sabar, tenang Bang. Oke, itu jawaban saya. Tenang Bang, tenang Siapa dulu yang Bang. suruh kamu sunat di Alkitab tidak Tenang perintah dulu sunat, Bang. siapa yang Tenang, suruh? sabar dulu Bang. Sabar dulu ya Jawab dulu, Bang. siapa yang suruh kamu sunat? Di Lukas 1 nomor Iya, itu 21 jawaban sampai saya, Pak. 22 enggak Orang ada Yahudi tertulis semua- Moel di sini, enggak ada. Enggak ada tertulis Moel, Bang. Di mana tertulis Moel? Orang Yahudi semua disunat tradisi Yahudi. Enggak, saya enggak Siapa tanya saya, itu. Pak? Di mana tertulisnya, di Siapa yang mana? suruh kamu sunat? Aduh, kok malah Siapa marah-marah yang ini ya. Udah turunin aja, nggak berkelas. Enggak Bego. kelas ini orang. Katanya di sini, aku tadi sempat bangga loh. Sempat bangga loh. Gitu loh. Ya silakan Kristen yang lain yang mau diskusi silakan kasih permintaan. Kita lihat deh, siapa namanya Adriansa. Kita lihat tadi.
Dua orang Kristen ngomong tuh nggak mikir dulu, nggak research dulu, main ngomong aja. Ada namanya Simon, tadi Mohel. Kita kagak ada. Itu memang begitu, spekulasi di atas segalanya. Waduh kacau nih. Ini misal gini Bang Bil, misal begini, kalau dia memang menguasai data secara komprehensif, ya kan, harusnya kalau dia mengatakan di Lukas 1:21-22 siapa namanya? Namanya Mohel. Oke, kita baca di sini. Lalu Mohel menyunat Yesus. Ah itu oke lah. Selesai kita Bang Bil. Betul nggak? Nah itu, atau si Simeone Inzaghi, Simon menyunat Yesus, kelar. Lalu Simon menyunat Yesus, kelar pertanyaan Nah. saya. Silakan dilanjutkan dengan Bang Billy. Kan enak kan? Gitu loh. Masa udah dibacakan di sini nggak ada loh Moel di sini. Moel ini nggak ada, tulisan Moel mana ada. Kalau Zakaria ada tulisan, tapi bukan menyunat Yesus. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Jadi Moel itu sebutan gelar gitu ya Bang Billy ya, betul ya Bang Billy ya? Jadi Mohel itu Mohel ya, namanya Mohel ya. Mohel itu biasanya sih turunan Lewi yang kayak gitu. Jadi dia yang akan melakukan prosesi penyunatan, ya. Itu belajar juga bagaimana cara menyunat yang benar menurut syariat Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak mungkin disunat di dokter, nggak mau dia. Harus dengan tradisi dan cara-cara Yahudi. Jadi pas gitu. Namanya profesinya Mohel. Nah, seperti dokter atau guru olahraga gitu, kayak begitu. Profesi Mohel itu bukan nama. Ya, tadi kan dia bilang namanya Mohel. Wah, saya ketawa setengah mati. Mohel itu profesi, bukan nama orang. Ya, berarti sama kayak di sini mantri gitu kan. Mantri itu bukan nama, tapi mantri itu gelar untuk orang-orang yang bagian nyuntik sapi gitu loh Bang Bil di sini tuh. Kalau di Betawi itu ada ustadz juga ya. Tapi dia bengkong namanya, bengkong. Jadi disunatnya tuh pakai kalau zaman dulu ya, sunatnya pakai bambu tuh. Pakai bambu. Bambu yang tajam. Itu zaman dulu tuh. Bengkong nyunat pakai gituan. Itu. Jadi itu profesi Mohel, bukan nama. Betul. Tapi kata Paulus, mau kau bersunat, mau kau nggak bersunat, nggak berguna bagimu Kristus, katanya gitu. Betul Bang Ardi. Galatia 5 nomor 2. Nih itu hafal Galatia 5 nomor 2, betul. Jadi Yesus bersunat, ya kan? Tapi Paulus mengatakan kalau kau bersunat, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Gimana itu? Iya. Sedangkan ini Yesus bergelar Kristus. Nah, gimana itu? Dan disunat. Ini Rex Kristen apa Konghucu Rex? Kristen Bang. Lanjut dulu ya. Aku izin mute dulu ya karena udah masuk duhur di sini. Lanjut dulu. Siap Bang Adi, siap. Bang Billy. Apa ya, monitor. Ya, apa beda sunat Brit Pria dengan Brit Milah? Selamat sore, selamat siang. Shalom. Halo. Iya Bang, iya. Selamat siang. Iya Bang, siang. Siang Bang, siang. Saya ketiduran tadi. Oh, jangan tidur Bang. Masa sih Bang tidur? Oke, jadi masalah Brit Milah ya. Jadi kalau ya ada dua ya, Brit Milah itu ketika orang dari kecil 8 hari itu disunat. Nah, ada lagi Brit Hadam namanya. Brit Hadam itu ketika orang itu masuk Yahudi, dia harus disunat dulu ya. Harus disunat dulu Brit Hadam. Nah, kalau misalnya dia sudah disunat secara dokter misalnya ya, jadi yang diambil darahnya. Jadi ada di bagian penis tuh ada titiknya, itu ada pelajarannya soal itu, untuk mengeluarkan darah tapi nggak sakit. Jadi seperti ditusuk satu titik keluar darah. Nah itu darahnya. Jadi Brit Hadam, perjanjian darah. Kalau orang itu disunat bukan secara halakah Yahudi tapi lewat dokter gitu. Jadi dia disunat lagi tapi hanya darahnya yang diambil sedikit saja gitu. Itu berbeda.
Kalau Brit Periah pernah dengar nggak, Bang? Oke, abang mohon saya izin bertanya sedikit ya. Tunggu dulu Bang Atman sebentar, aku lagi nanya ini. Tunggu dulu Bang Atman, dikelarin dulu Bang Masaha. Ngantri. Ah, Nah, Berit kalau apa? Brit Periah pernah dengar nggak, Bang? Tulisannya gimana? Ah. Coba. BRIT PERIAH Periah, Brit Periah. Pernah dengar nggak, Bang? Belum. Oh iya. Itu kalau Coba ntar aku cek. sunat Yahudi itu sama nggak sih? Itu kulupnya dibuang atau cuman kulit ujung di depannya aja, Bang? Ya kulupnya dibuang karena kan jadi ntar helmnya nongol gitu. Itu kan masih ketutup tuh. Helm masih ditutup sama pembungkus helm. Nah, pembungkus helmnya dipotong jadi helmnya nongol. Isi helm gitulah. Iya. Oke, Bang Atman silakan, Bang. Jadi teman-teman di bawah ya. Jadi ada nabi-nabi besar yang sebagai ditunjuk oleh Tuhan sebagai lambang mujizat bahwa dia adalah nabi, itu lahir sudah bersunat. Siapa di antaranya yang diciptakan sudah bersunat? Ialah Adam. Ya, di dalam tradisi Yahudi, di dalam our ancient knowledge atau hikmat kuno kami, Adam itu dibuat sudah bersunat. Kenapa demikian? Karena sunat itu lambang kesempurnaan manusia baik secara fisik maupun jasmani. Nah, ada nabi-nabi setelah Adam sampai ke Set juga lahir bersunat, sampai ke Noah 10 generasi Noah itu lahir dengan tanda-tanda sudah tersunat. Juga nanti ada lagi yang lainnya, Yakov juga sudah bersunat. Banyak, ada sekitar 7 orang yang lahir di dalam pemahaman Yahudi, mereka sudah diberikan tanda kesempurnaan yaitu sunat begitu. Lanjut. tuh. Mantap, Pak Willy. Terima kasih Bang Putra, jazakallah khair. Bagaimana Bro Atman? Tadi apa yang mau ditanyakan? Oke, saya mau bertanya. Saya Ya, tapi dikerasin sedikit Bang suaramu. Jangan sampai suara saya lebih besar. sekarang sudah keras, Bang. Sudah. Oke, saya ini orang Kristen ya, Bang. Ya, Ya, saya ingin bertanya sedikit tentang ini. Itu Al-Quran itu dalam Islam itu sebagaimana ya, Bang? Al-Quran. maksudnya? Dia Al-Quran itu, contohnya kalian percaya Al-Quran dah? Terus? Oke. Al-Quran kalau percaya bahwa ini menjelaskan tentang apa di dalam Al-Quran itu? Menjelaskan tentang masa lampau, present, past tense, sama future. Oh, berarti Sudah itu. kalian percaya sama ini Al-Quran kalau gitu? Gimana? Berarti kalian sangat percaya sama Al-Quran? Oh iyalah. Oh, berarti di Al-Quran itu ada gak yang menjelaskan bahwa pergi di Arab cium batu kubah? Hah? Batu kubah. Ini kan Kubah. batu kubah. Ada gak? Ini sih ini orang? mau bertanya kan? Mau bertanya Iya, saya kan? bertanya, Bang. Ada gak di dalam Oke. Al-Quran? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti kalian melanggar ini Al-Quran, Bang. Kalau melanggar itu apanya yang artinya ada dilanggar? ketentuan. Kalau melanggar itu ada ketentuan. Nah, ketentuannya Kalau ada apa perintahnya dulu? Bang Ardia. Dengar dulu kan kalian minta lihat ini Al-Quran, kenapa kalian melanggar? Oke, Mana saya minta tertulis datanya. melanggar? Saya minta datanya perintah mencium batu kubah. Nah, itu. Iya, kan kalian bilang kan Wah, masuk Bang Ardi. ada gak di Al-Quran kenapa kalau kalian sholat itu harus tunjukkan jarinya? Ada gak di dalam Al-Quran? Loh, masih enggak, untung bukan masih untung saya yang maju, tapi kalau gue Bang Ardi yang gue dapat. Mampuslah kau. Enggak, tadi kan bilangnya, tadi kan bilang mengatakan di mana batu kubahnya di mana, Bang? Anda baca itu di mana? Bang Mas. Ya. Batu kubahnya tertulis di mana gitu loh. Coba kasih tahu saya. Alamak yang kayak gini. Yang lainnya? Bagaimana, Atman?
Atman, nggak ada suaramu. Hei, suara. Suara, nggak ada suara. Hilang kan? Apanya yang melanggar? Oh, nggak ada perintahnya. Justru yang di dalam Bible itu tidak ada perintah menuhankan Yesus. Kenapa dituhankan? Ini makanya saya heran ini teman-teman Kristen ini, saya heran. Kalau ada perintah yang tertulis, dia langgar. Perintah yang tidak ada tertulis, dia lakukan. Kita baik-baik ya, di hasiannya kita baik-baik ya. Enggak, bukan kamu yang saya maksud, kasihan, bukan kamu yang saya maksud. Tapi teman kamu yang tadi. Itu. Kalau di sini tidak ada yang singgung hasian ya, tidak ada. Gitu. Tidak ada. Tidak ada yang singgung kau di sini, Dek. Gitu. Ya, Hardi monitor Hardi. Bang Hardi monitor, Bang Hardi. Bang Hardi monitor. Aku di jalan, host. Lanjut dulu aja. Masuk Bang Hardi, siap Bang Hardi, siap. Hardi monitor. Enggak, ini bukan Bang Hardi, tapi ini ada tamu di bawah. Jangan sampai Bang Hardi. Alah. Ini ada tamu naik di atas, namanya Hardi juga. Nah. Hardi 240472 monitor. Ini pasti tak nyadar ini udah di atas ini. Oh, kepencet, oke. Sip. Ade Hasian, monitor Ade Hasian. Iya. Tuh. Enggak, itu tadi yang saya singgung bukan kamu ya. Tapi tadi temanmu itu yang di bawah. Itu. Jadi kalau hasian ini apa yang tertulis diikuti, gitu ya. Begitu ya, di hasian ya? Iya. Kan apa saya bilang? Iya. Itu. Kalau yang tertulis di hasian, apa yang diikuti kalau di hasian itu? Yang tertulis? Contohnya apa itu? Yang tertulis di Bible? Betul. Ya ajaran Yesusnya. Contoh. Contoh, kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan sesama manusia. Kasihilah. Oh, berarti Yesus punya Tuhan, begitu? Bukan, dia kan perintahkan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan akal budimu. Kan Dehasian bilang, apa yang dilakukan Yesus itu mesti harus dicontohi. Nah, terus Dehasian bilang, kasihilah Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan. Atau bagaimana? Host Bunda izin zuhur dulu ya. Masuk. Berarti Yesus punya Tuhan. Menurut Dehasian bagaimana? Ini saya kasih contoh. Saya benarkan apa yang dikatakan sama Dehasian. Coba Dehasian baca Matius 11 nomor 25. Coba kamu yang baca. Oke. Yesus mengatakan ini. Dehasian ya, Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan itu. Nah, menurut Yesus, ya kan, menurut Yesus nih, ketika Yesus mengatakan seperti itu, posisi Bapa itu posisinya apa?
Ini kita pelan-pelan aja deh ya, pelan-pelan. Terima kasih Bang Waf. Iya. Ya Dek, siap. Gimana? Iya. Posisi Bapak itu, ya Bapak itu posisinya sebagai sang sumber. Sang sumber. Berarti sang sumber ini adalah Tuhan. Iya. Oke. Yesus bukan sang sumber. Yesus bukan. Bukan. Berarti pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus, tapi Bapa. Betul ya? Di ASEAN ya? Iya, iya. Betul. Sesuai data yang tertulis ya? Iya. Betul. Nah, sekarang gini di ASEAN. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, Yesus memposisikan dirinya itu sebagai apa? Yesus ketika kayak mana? Ketika Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa. Artinya kan bersyukur, dia lagi berdoa toh, karena syukur, ya kan? Iya. Memuji Bapaknya, kan gitu, memuji. Nah, ketika Yesus memuji Bapaknya, atau ketika Yesus berdoa, posisinya Yesus di sini, dia posisinya sebagai apa, adikku? Posisinya sebagai putra. Sebagai putra. Nah, putra ini siapa? Ya Yesus. Yesus. Iya, maksudnya posisi putra ini apakah dia utusan atau dia Tuhan juga? Atau dua-duanya? Utusan. Utusan. Berarti bukan Tuhan ya? Iya. Mantap. Andai kata kalau teman-teman Kristen itu cara diskusinya seperti ini, enak. Itu makanya Dek Hasian dari dulu ini selalu saya ajak di sini, ayo Dek, sini Dek. Itu kita rangkul sama-sama, kan gitu ya Dek Hasian ya. Itu karena dari dulu ini adik saya ini, dari dulu ini sudah jadi adik saya. Itu. Nah, pertanyaannya Dek Hasian, Tuhannya Dek Hasian siapa? Tuhan aku Yesus. Rusak lagi. Kembali ke setelan pabrik. Alamak, ya mati lagi kita. Ya, yang tadi aku salah. Oh yang salah, ditanya, salah. posisi. Coba bagaimana? Iya, yang ketika ditanya ketika Yesus itu berdoa, posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai, kan aku bilang putra, iya dia sebagai Tuhan juga itu. Oh Tuhan juga, berarti Iya. ada Tuhan yang namanya putra berdoa kepada Tuhan. Iya, ada putra itu berdoa kepada bapaknya. Ya. Nah, posisi putra di sini Tuhan dan berdoa kepada bapaknya Tuhan juga, gitu ya. Iya. Tadi aku salah, iya. Mas, aku turun dulu ya. Aku mau siap, makan Bang Adi, siang. Siap Bang Adi. Masuk. Yuk, teman-teman semuanya, thank you semuanya. Sama-sama, Saya Bang Adi, ucapkan sama-sama. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya agak sudah mulai berat ya teman-teman ya. Berarti ada dua Tuhan ya Dek Hasian ya. Atau bagaimana?
Tapi kalau saya salah tolong dikoreksi, Dehasian. Kalau saya salah. Iya, iya. Kalau menurut Dehasian berarti ada dua Tuhan ya. Tuhan di bumi dan Tuhan di surga, gitu kan? Iya. Berarti ada berapa jumlah Tuhan di situ? Kenapa? Berarti ada Tuhan yang ada di bumi dan ada Tuhan yang ada di surga. Iya, iya. Berapa Tuhan? Dua, itu dua. Dua. Berarti Dehasian Tuhannya dua ya? Ya lanjut dulu, lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. Ya. Tapi jujur. Ini saya dek, memang saya kalau ngomong memang pelan, halus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan ngomong sama saya kan enak. Itu enak kan? Itu pelan, santai, apa kan gitu. Teman-teman yang belum absen dulu. Teman-teman yang belum absen dulu teman-teman. Absen. Love orange. Itu masalahnya banyak love orange yang sudah abu-abu semua, bah. Nah, ini Bang Distro juga. Ini. Bunga juga. Agak lain gue tengok. Ini saya belum tidur ini demi teman-teman viewer semua ini. Saya belum tidur ini sampai sekarang ini. Tadi tidur cuma berapa menit? 10 menit ini saya tidur. Ini saya sudah live 14 jam ini. Biasanya kalau saya sama seperti kayak dulu kan. Gimana dek? Gimana? Bang Inspirasi, aku turun dulu ya. Oma agak lain. Iya, nanti aku gabung lagi. Anda itu. Tadi saya bicara sama Ferry bukan sama kamu. Tadi saya ngobrol sama Ferry deh, bukan sama kamu. Itu. Iya, tapi maksudku sekarang aku turun dulu ya, nanti gabung lagi ya. Ini kan sudah gabung. Ngapain turun? Iya, tapi aku mau turun dulu, nanti gabung lagi. Oh. Ya, tadi kan ini sudah gabung. Siapa yang gabung? Dek Hasian kan udah gabung. Tapi ini Dek Hasian, ada yang saya lupa tadi ini Dek Hasian. Ini ada yang saya mau tanyakan tadi, tapi saya lupa tanya. Boleh? Iya, boleh. Itu dong. Adek Hasian itu menuhankan Yesus, itu dasarnya di mana adekku? Dasarnya itu di Matius kalau nggak salah yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu dasarnya. Percaya ya? Iya. Percaya. Iya. Oke. Terus kalau Musa mengatakan seperti itu juga gimana? Musa? Musa juga mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kamu tidak bisa sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Musa juga mengatakan seperti itu, adekku. Di mana? Ada di perjanjian tapi yang aku tahu, Yesus yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Musa juga mengatakan seperti itu. Makanya saya bingung. Iya kan? Di perjanjian baru, Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Di perjanjian lama mengatakan, Musa juga mengatakan gitu. Aku jalan kebenaran dan hidup. Saya bingung. Berarti ada dua jalan kebenaran. Iya kan? Musa atau Yesus. Iya. Itu yang saya bingung sampai sekarang, Dek. Menurut Dehasian bagaimana kira-kira itu?
Aku lihat mana yang lebih aku lihat dari buahnya. Kalau gitu itu kan mengaku dua. Jadi aku melihat dari buahnya. Buah mana yang baik itu yang aku pilih. Jadi aku lihat buahnya dari Yesus gitu. Karena Yesus bilang pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi aku melihat dari buahnya. Iya. Kalau melihat dari buahnya, justru buah yang paling banyak itu dari Musa, adikku. Karena buah dari Musa itu 12 Bani Yakub atau 12 dari keturunan Yakub. 12 keturunan Yakub ini namanya bangsa Israel. Nah, kalau Yesus itu justru buah dari hasil keturunan Musa, adik Hasian. Gitu kan? Iya. Iya, betul enggak? Iya, betul. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah bukan dia, melainkan Musa yang dia maksud. Ya kan? Tetapi dari ayat tersebut yang disampaikan sama Dehasian, buah baik menghasilkan apa? Dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Iya toh? Iya. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Nah, menurut Dehasian, Yesus itu baik atau buruk? Baik. Baik. Nah, kalau menurut Dehasian baik, kenapa dia dihukum? Karena dia dianggap bersalah karena menghujat Tuhan, dituduh. Dia mengaku Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi dia dianggap bersalah karena karena menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iya. Berarti Yesus ini dihukum karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya? Iya. Tetapi kata-katanya Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan itu kata-katanya kayak bagaimana itu kira-kira menurut Dehasian? Kata-katanya? Kata-katanya kayak gimana itu yang menyamakan? Macam kayak saya kan, saya ngomong gini sama Dehasian. Dehasian, saya ini adalah Tuhan. Nah gitu. Apakah Yesus pernah mengatakan seperti itu? Iya. Kata-katanya yang menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Iya, perkataan Yesus itu yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, aku dan Bapa adalah satu. Oh, Iya. berarti Yesus mengatakan aku, Bapa adalah satu, begitu ya? Iya. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus Bapak-Bapak begitu? Bukan. Oh, bukan. Gimana? Aku dan Bapa adalah satu. Itu aku juga nggak tahu, tapi yang aku baca kan gitu. Makanya. Satu. Itulah. Kan Yesus dianggap Bapa. Dan Yesus punya Bapa, berarti Bapak-Bapak. Atau kayak mananya? Aku juga nggak tahu. Nah, tapi kalau saya kasih tahu, Dehasian mau mendengar boleh? Iya, boleh. Nah, jadi gini adikku. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Jadi konteks ayat dari Yohanes 10 nomor 30, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Musa juga mengatakan aku dan Elohim adalah satu. Ya kan? Dan para nabi sebelumnya mengatakan aku dan Elohim adalah satu. Semua para nabi yang ada di perjanjian lama mengatakan aku dan Elohim adalah satu. Nah, maksud dari satu itu apa? Maksudnya apa? Satu itu adalah ada yang menyampaikan firman, ada yang menerima firman. Yang menerima firman itu tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepada
umat-umat yang ada di sana. Nah, artinya apa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang terpenting yang dikhususkan kepada Yesus itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh nih. Presiden Indonesia siapa di ASEAN? Prabowo. Bapak Prabowo, ya kan? Nah, Iya. Raffi Ahmad siapa? Artis. Artis, tapi ada jabatannya juga kan di pemerintahan kan? Dia utusan presiden kan? Iya, benar-benar. Betul. Kata Raffi Ahmad kepada rakyat Sulawesi Selatan, dia bilang begini, aku dan Bapak Prabowo adalah satu. Nah, ketika Raffi Ahmad mengatakan seperti itu, apakah Raffi Ahmad itu adalah Bapak Prabowo? Bukan. Bukan, betul. Tetapi maksudnya A.A. Raffi adalah aku dan Bapak Prabowo itu adalah satu, maksudnya apa-apa yang dikerjakan sama Raffi Ahmad, semua tugas-tugas Raffi Ahmad itu semua tugasnya berasal dari Bapak Prabowo. Nah, kan gitu. Makanya kalau kita lihat di ASEAN, di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah aku terima dari Bapa telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Nah, kalau Yesus menerima firman berarti dia utusan. Firman itu yang dia terima itulah pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Itu adikku. Apa yang saya katakan betul atau tidak? Iya, betul-betul. Ah. Iya, tapi ketika Raffi Ahmad bilang aku dan Bapak ketika Raffi Ahmad bilang aku dan Bapak Prabowo satu, itu satu apa maksudnya? Nah, itulah yang saya katakan tadi. Ketika Raffi Ahmad mengatakan aku dan Bapak Prabowo adalah satu, tugas-tugas apa yang dikerjakan sama Bapak Raffi Ahmad, semua tugas berasal dari Bapak Prabowo. Artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan sama Raffi Ahmad itu pula juga yang diperintahkan sama Bapak Prabowo. Raffi Ahmad, kamu pergi ke daerah sini. Raffi Ahmad, kamu pergi daerah sini. Raffi Ahmad, kamu pergi daerah sini. Siap, Bapak Prabowo. Apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat di sini? Kamu harus sampaikan ini. Nah, itu semuanya artinya adalah satu misi, satu pekerjaan. Di bawah naungan pemerintahan Bapak Prabowo itu satu tujuan. Betul atau tidak? Iya, betul-betul. Betul. Nah, itulah makanya kenapa Yesus mengatakan semua pengajaran bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan pengajaran itu semuanya yang melalui Bapa. Ya kan, pengajaran melalui Bapa yang telah mengutus aku. Itu dalilnya gimana? Yohanes 7 nomor 16. Tuh. Kalau di ASEAN baca Bibelnya dengan baik, ya kan? Tanpa adanya doktrin, hilangkan dulu doktrinnya, hilangkan dulu kata-katanya dari Bapak Pendeta, hilangkan dulu itu. Di ASEAN belajar Bibel sendiri di kamar, maknai kata-kata, ya kan? Yohanes 1 nomor 1 sampai Matius, Lukas, Markus, ya kan? Ini aja dulu 4 pelajari. Dari Yohanes, ya kan? Markus, Lukas, Matius. Nah, ini aja dulu 4. Itu aja dulu dek pelajari. Nah, kalau ada ASEAN pelajari 4 dalil ini, ya kan, 4 kitab ini, di ASEAN pasti paham Yesus di situ posisinya sebagai apa. Itu. Nah, makanya saya bilang kenapa
Yesus ini dianggap, kenapa Yesus ini dihukum? Bukan karena Yesus itu menganggap dirinya sebagai Tuhan, bukan. Melainkan Yesus ini, kalau menurut teman-teman Kristen ya, menurut teman-teman Kristen, di mana memang dirinya harus dinubuatkan untuk apa? Untuk mati di atas tiang kayu salib. Itu maunya teman-teman Kristen. Tetapi di sisi lain, apakah maunya Yesus seperti itu? Tidak, adikku. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita melihat, ya kan? Kalau kita melihat dalil di mana Yesus sendiri berkata bahwa tentang masalah cawan itu kematian. Kan gitu. Dia berdoa dengan ratap tangis. Kan gitu. Iya toh? Iya, benar-benar. Dia berdoa. Kalau kita melihat di mana di Markus 6 46 kan, setelah ia berpisah dari mereka, ini muridnya. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kira-kira menurut Dehasian, kira-kira masuk akal tidak? Masuk akal tidak Yesus ini sebagai Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain? Masuk akal tidak? Ada Tuhan, ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Masuk akal tidak? Ya kalau iman aku iya masuk akal kalau iman aku. Nah, kalau iman. Tapi kalau akal sehat manusia menurut Ade Hasian masuk akal tidak? Ade Hasian kan berakal, iya toh? Iya. Nah, coba gunakan akalnya. Kira-kira masuk akal tidak? Kalau manusia berdoa kepada Tuhan, masuk akal toh? Iya. Nah, kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, masuk akal tidak? Tidak. Tidak masuk akal. Nah, ketika hari sudah malam, ya kan? Nah, perahu itu sedang mendarat, ya kan? Yesus tinggal sendirian di darat. Nah, dia mendayung, gitu kan? Yesus itu mendayung. Dan akhirnya ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya kan? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, ya kan? Biarkanlah aku selamat. Nah, kan gitu. Yesus tidak mau disalib. Tidak mau dia disalib. Kenapa? Karena dia meminta untuk diselamatkan dengan ratap tangis. Berarti bukan kehendak dia, melainkan kehendak para orang-orang yang mengkhianati dia. Itu. Nah, siapa yang mengkhianati dia? Yang mengkhianati dia adalah Yudas. Berarti yang menginginkan Yesus itu disalib adalah Yudas dan iblis dan imam-imam Yahudi. Karena mereka-mereka lah semua yang terlibat di penyalibannya Yesus. Iya kan? Betul enggak? Iya, betul. Kalau kemauannya Yesus untuk mau disalib, ngapain dia mengatakan seperti ini? Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan begitu. Iya, kalau aku dengar dari teman-teman Kristen ya, kenapa dia mengatakan itu? Karena itu udah dinubuatkan katanya. Nah, itu dinubuatkan. Itu menurut teman-temannya di Hasian. Itu menurut teman-temannya di Hasian. Tetapi tidak seperti itu yang tertulis di data. Nah, kan gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat data yang aslinya itu tidak seperti itu, adikku.
satupun nubuatan di dalam perjanjian lama. Nubuatan kan perjanjian lama, ya toh? Iya, benar-benar iya. Satupun nubuatan di perjanjian lama itu tidak ada nubuatannya Yesus. Itu menurut siapa? Menurut teman-teman dari Yahudi. Karena perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Itu adikku. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu menubuatkan, itu kata pendeta. Nah, pertanyaannya, Bapak pendeta tahu apa perjanjian lama? Iya kan? Iya. Bapak pendeta tahu apa perjanjian lama? Sedangkan Bapak pendeta kebanyakan yang dia bahas itu di perjanjian baru, yaitu surat-suratnya Paulus. Betul atau tidak? Iya toh? Iya, benar-benar. Iya. Nah, makanya kalau adik Hasian mau tahu siapa itu Yesus, adik Hasian harus pelajari di Bibelnya adik Hasian. Apa-apa perkataannya Yesus, ikutin apa yang dikatakan Yesus. Kalau Yesus mengatakan sembahlah kepada satu Tuhan, nah harus menyembah kepada satu Tuhan. Kalau Yesus mengatakan bahwa aku diutus, berarti Yesus utusan. Dia yang mengutus aku, berarti yang mengutus Yesus itulah yang Tuhan, bukan yang menjadi utusan. Nah, kan gitu. Itu kan? Bagaimana, Dek? Iya, iya. Apa yang saya katakan? Betul atau tidak? Iya, betul-betul. Betul enggak, Beng? Betul enggak? Iya, betul-betul. Iya tuh? Iya. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus itu harus kita ikutin, Dek. Iya kan? Iya, iya. Kalau Yesus mengatakan, aku diutus ke dunia ini untuk mengikuti perintah Bapa. Nah, kira-kira yang mana Tuhan di situ? Yang memberikan perintah. Yang mana Tuhan di situ? Yang memberikan perintah atau yang diperintah? Yang memberi perintah. Nah, yang memberi perintah, dialah Tuhan. Iya. Iya tuh? Iya, benar-benar. Nah, bagaimana kalau yang menerima perintah? Di mana yang menerima perintah ini tidak pernah mengaku dirinya? Tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana? Bagaimana, adikku? Ya, nggak tahu. Suara kecil, Hos. Apanya suara kecil? Suara saya kecil enggak? Kecil enggak suara saya? Iya, kecil tadi, iya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, lumayan. Kecil, Dek, kecil. Kecil, Dek. Ya. Nah, bagaimana kira-kira? Oke. Iya, udah. Oke. Bang Inspirasi, aku turun dulu ya. Di sini ribut kali. Tadi noise katanya ada yang enggak apa-apa. Enggak, tadi noise, makanya aku turun dulu. Enggak masalah. Enggak apa-apa, ikutin aja. Betul kan? Nanti gabung lagi. Nah, sekarang saya tanya sama Ade Hasian. Menurut Ade Hasian, Tuhan itu ada berapa?
Satu. Satu. Iya, aku turun dulu ya. Hah? Ribut kali suara mobil di sini. Aku dekat jalan Ah, rumahnya. Tidak ada kedengaran mobil, Dek. Iya benar loh tuh. Iya. Enggak noise kok, enggak lanjut. Lanjut, Hasian. Nah, ini penting ini Dek Hasian. Penting ini. Penting banget. Kira-kira menurut Ade Hasian, kalau kita, ya kan, mengetahui bahwa Tuhan itu satu, itu tolak ukurnya di mana? Masuknya itu kayak mana? Tolak ukurnya untuk mengetahui Tuhan itu satu, kira-kira tolak ukurnya di mana? Paham maksud saya? Enggak, kurang paham. Nah, kayak gini. Kalau kita tanya orang Hindu, ya kan? Kalau kita Iya. tanya orang Hindu, Tuhan itu ada berapa? Satu. Kalau kita tanya orang Buddha, Tuhan itu berapa? Satu. Iya toh? Iya. Nah, Hindu punya Tuhan enggak? Iya. Nah, Buddha punya Tuhan enggak? Iya. Nah, Islam punya Tuhan enggak? Iya punya. Punya. Kristen punya Tuhan enggak? Iya punya. Nah, berapa Tuhan semuanya? Ya banyak itu. Nah, bukan satu namanya. Paham maksud saya, di Asia? Iya, Mbak. Iya. Kalau masing-masing keyakinan mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tetapi kalau kita hitung lebih dari satu, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Tuhan itu satu, sedangkan yang menjawab lebih dari satu? Iya kan? Iya. Dehasian mengatakan Tuhan itu satu. Saya mengatakan Tuhan itu satu. Sedangkan Tuhannya Dehasian dengan Tuhan saya berbeda. Itu sudah dua. Berarti lebih dari satu. Iya benar, iya. Iya toh? Iya. Betul enggak? Iya betul. Nah, kalau tolak ukur kebenaran itu ada di letak keyakinan, iya kan? Atau iman, berarti sama halnya kita membenarkan bahwa Hindu itu punya Tuhan, Buddha itu punya Tuhan, Kristen itu punya Tuhan, dan Konghucu itu punya Tuhan. Itu kalau tolak ukurnya adalah keimanan. Iya kan? Iya benar. Kalau iman mengatakan seperti itu, karena orang Hindu pun juga mengatakan itu iman saya. Betul enggak? Iya betul. Cakep. Lantas bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa Tuhan mana yang benar? Tuhannya Buddha kah? Tuhannya Kristen kah? Tuhannya Hindu kah? Atau Tuhannya siapa? Bagaimana caranya mengetahui Tuhan mana yang benar? Tuhannya Muslim kah? Bagaimana caranya kita tahu Tuhan mana yang benar? Kalau menggunakan iman. Berarti untuk mengetahui Tuhan yang benar, apakah menggunakan iman itu cocok atau tidak? Tidak cocok. Tidak cocok. Nah, kira-kira supaya bisa mengetahui bahwa Tuhan mana yang benar, harus menggunakan iman atau akal? Akal. Akal sehat. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita menggunakan akal kita supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan mana yang benar?
Pasti bingung kan? Iya, bingung. Bingung. Saya kasih tahu adekku. Cara kita untuk mengetahui Tuhan mana yang benar adalah pertama, kita harus melihat. Kita harus melihat bahwa adek Hasian ini adalah manusia dan saya ini adalah manusia. Betul tidak? Iya, betul. Udara yang dihirup adek Hasian dan udara yang dihirup sama saya, kira-kira udaranya sama enggak? Sama. Sama. Berarti Tuhannya adek Hasian dan Tuhan saya juga kira-kira sama enggak? Sama. Sama. Harusnya sama. Nah, kan gitu. Adek Iya. Hasian tinggal di bumi, saya tinggal di bumi. Andai kata Tuhannya adek Hasian berbeda dengan Tuhan saya, harusnya yang tinggal di bumi bukan saya ataupun bukan adek Hasian. Tetapi karena kita tinggal sama-sama di bumi, menghirup udara yang sama, adek Hasian manusia, saya manusia. Adek Hasian punya mata, saya punya mata, telinga, hidung, iya kan? Cuman yang berbeda adalah jenis kelamin. Berarti adek Hasian ini ciptaan Tuhan dan saya pun juga ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, berasal dari Tuhan yang sama. Betul atau tidak? Iya, betul. Betul. Iya kan? Nah, Iya. pertanyaannya adekku, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Tuhannya adek Hasian dan Tuhan saya itu sama? Bagaimana caranya mendeteksi? Itu aku nggak tahu, itu gimana? Nah, saya kasih tahu. Salah satu cara untuk mendeteksi bahwa Tuhannya adek Hasian dengan Tuhan saya sama, itu adalah kita melihat dari dalil yang tertulis. Kenapa? Karena gini, adekku. Dek Hasian beli handphone, ada tidak buku panduannya? Iya, ada. Ada. Buku panduan itu alat bantu atau tidak? Alat bantu. Alat bantu. Tuhan menciptakan manusia. Pasti Tuhan itu memiliki buku panduan untuk manusia tersebut. Betul atau tidak? Iya, betul. Betul. Kenapa hewan tidak memiliki buku panduan? Nggak tahu. Karena hewan tidak berakal. Iya kan? Iya. Contoh, orang gila bisa tidak dipandu? Orang gila iya bisa dibantu. Enggak, bukan dibantu, tapi dipandu. Diarahkan. Orang gila bisa tidak diarahkan? Orang gila. Iya, orang gila bisa tidak diarahkan? Sini makan. Ini nih, makan ini nih. Tidak mau dia. Iya bisa. Iya mau. Bagaimana caranya orang gila diarahkan? Tidak bisa. Orang gila tidak bisa diarahkan. Kenapa? Karena tidak punya akal. Ya tapi kalau dikasih makan kan dia pasti mau lah. Dia tolak makanan. Justru yang dia suka itu makanannya di tempat sampah. Enggak semua. Nah, betul tidak semua, tapi kebanyakan orang gila ketika kita kasih makanan, dia tolak. Dia mau makanan yang dia suka. Yang dia suka itu makanan bukan makanan seperti makanan apa yang kita makan. Gitu. Sama seperti kayak macam orang gila deh. Coba adek Hasian kalau ketemu sama orang gila, tanya dia, pergi mandi, mau enggak dia kira-kira mau mandi? Enggak mau. Enggak mau. Ya kan? Itu
rambutmu, cukur dulu. Mau ndak kira-kira? Nanti saya bayarkan gratis. Mau ndak kira-kira? Nggak mau. Tidak mau. Berarti bisa ndak diarahkan? Nggak bisa. Tidak bisa karena tidak punya akal. Betul ndak? Iya. Ade Hasian. De Hasian. Ayo sini. Saya mau traktir. Di mana? Di situ, makan es teler, durian. Mau ndak? Iya mau. Mau, karena Ade Hasian punya akal. Betul ndak? Iya. Salah satu tanda manusia punya akal itu bisa diajak berpikir. Betul atau tidak? Iya. Mantap. Nah, pertanyaannya, Ade Hasian apakah pernah berpikir? Iya, pernah berpikir. Nah, kalau Ade Hasian pernah berpikir, Ade Hasian menandakan manusia ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal sehat. Betul atau tidak? Iya. Betul. Iya, tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hanafi. iya, tapi kalau untuk mengenal Tuhan itu bisa tidak tanpa buku panduan, bisa tidak. Mengenal Tuhan yang benar itu bisa tidak tanpa buku panduan. Misal buku panduan itu iman atau iman, iya bisa tidak tanpa iman atau kitab suci, bisa tidak mengenal Tuhan itu hanya pakai akal, tanpa iman juga tanpa buku. Bisa adekku, bisa. Dari mana? Bisa. Nah, jadi semua apa yang dikatakan tadi Adek Hasian itu pertanyaan yang sangat bagus dan akan dijawab sama Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz Hanafi. Kalau Ustaz Hanafi monitor, tapi kalau Ustaz Hanafi sibuk, nah saya yang ambil alih. Gitu. Cuman dia yang posisi dia yang suruh tanya, tapi kita suruh jawab. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa Pak? Di situ aja Pak ya, taruh di situ. Udah bayar kan? Oke. Apa yang mau dibahas hari ini? Hasian. Katanya Ustaz Hanafi, katanya gini. Apa? Bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan itu satu? Tuhan itu satu tanpa kitab suci dan tanpa iman. Nah, itu katanya. Nah. Oke. Anggaplah kitab suci tidak ada dan agama belum ada. Bagaimana caranya kita mengerti? Ya, pertanyaan-pertanyaan ala-ala ateis. Oke. Kalau modalnya cuman keimanan, di luar sana bukan ratusan bahkan ribuan orang-orang yang ada yang mengatakan bahwa ada sapi dibilang Tuhan, ada posisi si kambing dibilang Tuhan, ada tikus dibilang Tuhan, ada ular korba ular kobra ya, dibilang Tuhan. Kalau ditanya sapi ini Tuhan atau sapi, dia sapi, tapi dia Tuhan menjelma sapi. Kalau ditanya lagi ada binatang-binatang lain macam-macam di luaran sana, ya. Dan yang berbeda-beda dan banyak itu penjelasan Tuhan tentang gimana penjelasan manusia tentang Tuhan itu. Yang banyak itu, yang berbeda-beda adalah penjelasan manusia tentang Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sendiri adalah Esa itu sendiri. Maka itulah yang dicari tahu adalah dengan cara menggunakan akal dan juga rujukan kitab suci. Itu yang penting. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin mereka harusnya ketika menggunakan akal karena mereka sudah beriman, mereka nggak bisa kita arahkan, Tuhanmu bukan sapi, nggak bisa, sapi Tuhan saya, karena dewa menjelma jadi sapi. Kalau udah larinya terdoktrin dengan iman. Begitulah banyak di muka bumi ini, kalau dibilang Tuhan harus menjelma, harus jadi, karena Tuhan itu harus beda dengan ciptaannya. Contoh analogi secara logika juga, kalau umpama Hasian ada ibu lagi bikin donat, terus Hasian masuk ke dapur, Mak, Mama bikin apa? Bikin donat. Muka Mama kayak donat.
saya pastikan itu donat itu bisa dilemparnya ke muka Hasian itu. Karena pasti tersinggung, betul nggak adikku? Iya betul. Karena Tuhan itu harus berbeda dengan ciptaannya. Karena secara logika kita berpikir, andaikan Tuhan itu berubah jadi ciptaan, maka berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus maha. Kalau maha itu berarti tidak boleh ada yang di atasnya maha itu. Maha hidup, maka Tuhan tidak boleh mati. Maha kuat, maka tidak boleh Tuhan itu lemah. Kan begitu. Andaikan ketika Tuhan berubah jadi makhluk, dia jadi lemah, berarti bukan Tuhan dia. Itu logika namanya. Begitu adikku. Jadi yang berbeda-beda itu penjelasan Tuhan dari manusia itu tentang penjelasan Tuhan. Sedangkan Tuhannya itu satu. Itulah fungsinya kita dikasih akal untuk berpikir. Maka Tuhan itu harus ada. Kalau di Islam namanya wujud. Kalimat dari wujud itu artinya ada. Sesuatu yang ada itu bukan berarti berbentuk. Begitu Hasian. Artinya wujud itu artinya ada, bukan berbentuk. Karena bila sesuatu yang ada itu harus berbentuk, harus dirasa, harus terlihat, maka akan begitu banyak di muka bumi yang kita tolak. Kan gitu. Kalau sesuatu itu dianggap harus berbentuk, harus terlihat, dia harus terlihat, harus berbentuk, maka akan begitu banyak di muka bumi yang kita tolak. Contoh, bagaimana cara mengetahui ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Bagaimana itu bisa diketahui? Dirasa tidak bisa, bentuknya juga nggak bisa. Itu semua bisa diketahui dengan cara diilmui namanya. Lalu kalau sesuatu yang ada itu harus berbentuk, harus terlihat, harus dirasa, saya tanya, bagaimana eksistensi daripada akal itu? Tolong buktikan kepada saya, di mana bentuknya akal, dan di mana posisi letaknya, dan seperti apa rasanya. Maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Begitulah wujud daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Tuhan akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud daripada Tuhan itu sendiri. Lanjut. Iya, berarti mengenal Tuhan yang benar itu kalau hanya pakai akal nggak bisa ya, harus ada panduan juga. Berarti harus punya panduan ya. Kalau pengen yang tepat kan harus pakai panduan. Umpama Hasian punya motor Honda. Ya. Bagaimana kalau nggak ada panduannya untuk ngisi olinya bagaimana? Ada oli sampingnya bagaimana? Apakah diisi pakai solar atau pakai BBM Pertamax atau Pertalite? Minimal. Semuanya itu kan harus ada panduan. Maka bagi teman-teman yang Buddha, pelajarilah kitab sucinya. Ada Tripitaka, ada Weda, Buddha, Hindu, yang Kristen pelajari Bible-nya, yang Muslim pelajari Al-Qur'annya. Jangan cuma ngikut-ngikut iya-iya aja. Di gereja, di pura, di wihara, di masjid, hanya iya-iya aja. Pelajari, cari tahu. Kasihan orang tua udah nyekolahin tinggi-tinggi. Maka kita harus seperti sapi, dibolongin hidungnya, dicucuk ke kanan, ke kiri, ke kiri. Kita ini manusia yang diberikan akal. Maka itulah ketika kita ini belajar, pelajari Bible-nya dengan baik dan benar. Pelajari Tripitaka, Wedanya dengan baik dan benar. Pelajari Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Supaya kita bisa tahu, di antara semua kitab suci pasti ada yang satu yang paling benar. Ya, kan begitu. Iya. Dan kita nggak perlu menyalahkan kitab suci ini paling benar. Tinggal kita yang dikasih akal ini. Kasihan orang tua udah berkorban, banting tulang, utang sana utang sini untuk nyekolahin kita. Ya. Nah, iya. Cuman iya aja ngikutin nggak bisa. Kasihan ayah ibu, buktikan kepada ayah ibu, makasih ayah ibu yang udah nyekolahin saya, udah membesarkan saya. Saya pengen kan anaknya ini cerdas, nggak dibohongin orang, gitu loh. Sekarang bang, adikku Hasian pengen cari pasangan. Lah kalau cari pasangan yang dia aja nyari Tuhan salah, bagaimana mau nyari pasangan? Betul kan, Hasian? Iya betul. Nyari Tuhan aja salah, gimana nyari pasangan? Itu Hasian. Semangat, cari tahu. Iya. Terima kasih Ustaz Muhammad. Iya, aku turun dulu ya bang inspirasi ya. Iya. Betul itu deh Hasian. Apa yang dikatakan Ustaz Hanafi? Apa? Ya kan? Yang dikatakan Ustaz Hanafi tadi itu, kita ini disekolahkan tinggi-tinggi untuk apa? Supaya cerdas, bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah, kan gitu. Iya. Iya toh?
Tapi ada Iya. juga orang sekolah tinggi-tinggi bukan makin lama makin pintar, tapi makin bodoh. Iya, makasih. Iya, Bang Inspirasi, makasih ilmunya. Makasih Iya tuh. Ustaz Muhammad juga makasih ilmunya. Yaudah aku turun dulu ya. Nah, Iya. menurut Dihasya nih, kira-kira bagaimana ketika Yesus turun kedua kalinya, ya kan? Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah akan menghakimi orang-orang yang menyebut dirinya dia Tuhan. Itu kata Yesus, dia turun nanti. Itu. Jadi kalau ada Hasian turun nanti dihakimi sama Yesus. Hati-hati. Udah, Bang Inspirasi aku turun dulu. Mau apa turun? Iya, ini mau makan siang dulu. Tapi terima kasih ilmunya, nanti aku pelajari. Aku turun dulu, udah lama aku di sini. Makasih semuanya ya, aku turun dulu. Ya, sama-sama. Ibu. Sama-sama. Pelajari deh, pelajari. Iya, iya. Jadi ketika kamu mempelajari, Oma. Parah. Ya Allah. Lewatnya. Tapi memang dia Ustaz Hanafi apa ya? Polos anaknya, polos apa? Itu. Jadi apa ya? Enak kita ngomongnya macam kayak dia kan. Enak. Pelan apa segala macam. Jadi lebih gampang masuknya kan. Ya, intinya memang berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah itu bukan sesuatu yang tergesa-gesa, tapi dengan bahasa yang enggak melukai hati orang. Berdakwah itu dengan begitu banyak ratusan komal-komal di TikTok yang buka dengan lintas agama, maka yuk setelah lama bertahun-tahun kita masuk di situ, gunakanlah sebagaimana panduan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita kedikte karena ada orang gila yang masuk komal, kita jadi komalnya jadi gila. Udah lelah kita dengan bahasa-bahasa hinaan, caci makian. Tampilkan akhlak Nabi yang lebih baik. Jadi nggak perlu kedikte karena gayanya orang. Kita tugasnya disuruh berdakwah dengan mau'izah hasanah. Bahkan disuruh Al-Quran tuh Allah nyuruh wajadilhum billati hiya ahsan. Dan juga bantah mereka dengan lebih baik. Dan gitu. Jadi kita tampilkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, waktu yang tak terasa kita sudah sampai berapa tahun kita kenal kan gitu Bang, inspirasi ya teman-teman. Betul. Di TikTok, di komal-komal itu yang terjadi itu kita tidak perlu harus menyalahkan orang lain, biarkan itu keimanan mereka, biarkan itu hak mereka menyembah siapapun. Tapi kita narasi lawan dengan narasi, tidak perlu kita harus ketemu orang terus kita bilang kamu salah, kamu on, kamu tidak benar, kamu nggak perlu, nggak penting. Jadi kita narasi lawan dengan narasi. Dibuka TikTok yang di sana tentang mengenai masalah ajaran yang nggak benar menurut kita, yang sesat. Kita buka komal juga, sandingkan komal dengan komal yang abu-abu, komal yang tepi jurang. Kita bikin komal yang aman, damai, tentram gitu kan. Yang buktikan kita ini salam kedamaian Islam Muslim, dan itu yang paling penting. Tidak apa-apa dia mau berkoar-koar, ya, sandingkan koar-koarannya itu dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan itu penting. Makanya di situ watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, sampaikan yang hak tapi dengan penuh kesabaran. Dan itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Dan saya suka dengan semakin bijak ya, Komal Bang Inspirasi, teman-teman doain semoga panjang umur, murah rezeki, dan cepat dapat jodoh yang kaya raya. Amin. Disinggung pula anak itu wah. Iya. Dan kita sudah lewat itu Ustaz Hanafi, masanya sudah lewat itu. Ya setidaknya membentuk kita semakin tahu bahwa dunia ini mencari jodoh itu bukan mengenai masalah apa saja, ilmu, semakin bijak kita. Karena kita bisa, tidak akan mungkin menjadi pencinta sejati kalau kita tidak pernah dilukai. Justru orang yang pernah dilukai itu akan tahu bagaimana rasanya supaya kita jangan melukai orang lain.
justru dia akan menjadi pencinta ulung pada saat dia pernah terzalimi dari cinta itu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijak dalam bercinta kalau kitanya tidak pernah jatuh dalam cinta itu? Maka jangan tanggung-tanggung gitu loh buat teman-teman semuanya. Mencari pasangan itu bukan tentang mengenai masalah yang kaya atau yang miskin. Bukan tentang masalah ganteng atau cantik atau jelek. Mencari pasangan itu yang paling penting adalah cari pasangan yang takut sama Allah. Karena ketika kau mencari pasangan yang takut kepada Tuhan, maka dia akan takut untuk menzalimimu, kawan. Itu yang paling penting. Kecantikan, kekayaan, kegantengan gak akan menjamin tidak terjadi perselingkuhan. Gak jaminan suaminya kaya raya, ganteng, putih, mampai, sterak dan segala macam. Terus istri gak bakalan selingkuh. Mentang-mentang suaminya ganteng, kaya raya, belum tentu. Atau sebaliknya, istrinya cantik, bohai, tinggi, cerdas, kaya, gitu. Gak jaminan suaminya gak bakalan selingkuh. Di balik itu semuanya, untuk menjaga daripada menyakiti adalah carilah pasangan yang takut kepada Tuhan, kepada Allah. Karena ketika kau memiliki pasangan yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan mungkin menzalimimu, kawan. Itu sih pesan dari saya. Betul. Firman Syah, betul banget Ustaz. Jangan pakai banget, udah betul-betul ya pakai banget. Berarti ada yang nggak banget gitu. Ya. Mana sehat Ya semuanya? Kami sore sehat semua. Alhamdulillah Ustaz Hanafi. Ya. Tapi memang Ustaz Hanafi ya. Apa Ya, dengan tipikal dakwah saya, ya alhamdulillah dari dulu sampai detik ini tidak berubah. Kenapa? Karena saya mau jadi diri saya sendiri, kan gitu. Saya nggak mau kedikte sama seperti macam saya harus seperti Bang Zuma, saya harus seperti Bang Hardi, harus seperti yang lain, kan gitu. Ya saya, ya inilah cara saya berdakwah, kan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara merangkul mereka. Nah, kan gitu, dengan cara merangkul mereka, ya kan, karena bisa saja mereka itu bisa lebih tersentuh bukan karena bukan karena dia membaca atau mendengarkan dari orang lain bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini, tetapi mereka bisa paham bahwa oh ternyata Muslim seperti ini ya. Ternyata Muslim seperti ini ya. Kita merangkul. Nah, cara seperti itu yang saya terapkan, Ustaz Hanafi. Merangkul mereka, walaupun ada yang ngeyel, apa segala macam, tetap saya rangkul mereka. Tanpa harus memaksakan keyakinan mereka. Karena tujuan kita di sini, teman-teman, bukan untuk membuat keyakinan dia Kristen menjadi Muslim, tidak. Tetapi kita memberikan pandangan, kita memberikan narasi supaya mereka itu bisa berpikir. Sarah mintanya nggak apa-apa Ustadz menyampaikan agak keras, itu harus ada biar mereka marah lalu sadar seperti Ustadz gitu. Ya kalau emang perempuan memang harus nyari yang keras, karena kalau nyari yang melehoy nggak bakalan bisa nikmat. Perempuan tuh harus nyari yang keras, betul nggak sih Bang yang keras itu? Ya. Karena kalau nyari yang melehoy itu nggak akan bikin nikmat. Betul nggak teman-teman? Iyalah. Harus ada yang keras, lembut, ini tinggal menempatkan pada tempatnya gitu kan. Harus. Wah, ini agak lain, bukan agak lain, tapi memang benar. Apalah itu tadi? Ya enggak, ini Bunda Sarah yang keras itu harus, memang harus. Dan wanita itu harus memerlukan laki-laki yang keras. Gitu loh. Karena kalau nggak keras kalian nggak akan merasakan kenikmatan dalam rumah tangga. Perlu juga nafsu, tapi nafsu yang mendatangkan ridha Allah, yang membuat Rasulullah senyum. Jadi jangan dikit-dikit mengatakan oh itu menikah itu nafsu Ustaz. Bagaimana kamu bisa bahagia kalau tidak ada nafsu? Justru dengan nafsu yang mendatangkan ridha Allah dan senyumnya Rasulullah. Kan gitu. Betul. Nah, itu. Dalam dakwah itu saya agak ini sih, sekarang kalau dibilang keras, dakwah yang keras itu seperti apa sih teman-teman? Coba kasih definisi ke saya dakwah yang agak keras, umpama harus berteriak-teriak, harus seperti apa?
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja kau kasih peringatankah tidak kau kasih peringatan mereka tidak akan beriman. Di Qomal dakwahnya kita, biarkan orang-orang yang pada keras-keras, yang pada ngeyel-ngeyel, biarin itu cara mereka. Tapi cara dakwahnya Nabi itu seperti apa? Nah, Nabi itu tipikal orang yang kalau bersuara itu lantang, berdakwah lantang, tapi bukan yang mencerminkan sesuatu yang konotasi keras itu nggak bagus teman-teman. Tapi tegas dalam hal kebenaran. Ya, tegas dalam hal kebenaran, bukan berarti keras-keras teriak-teriak dan segala macam kan? Gitu loh maksudnya. Kalau mau keras pakai toa Ustadz ya gitu. Jadi itu yang paling penting. Tapi nggak perlu harus jadi orang lain, betul kata Bang Inspirasi. Karena kalau kita harus jadi orang lain capek teman-teman. Jadilah diri sendiri, versi diri kita yang terbaik, dan habis itu berdakwahlah dengan cara kita masing-masing. Gitu loh. Nggak perlu harus jadi orang lain. Gitu loh. Bang Komal, ini ada salam dari teman-teman di Cilacap, mantap, Masya Allah. Sehat selalu orang-orang Cilacap. Saya dulu Komal ini menjadi rujukan saya kalau saya dulu belum ini. Tapi karena memang semakin sibuk dan Bang Inspirasi juga Masya Allah bisa istiqomah. Ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan istiqomah. Jadi saya doakanlah teman-teman yang yang masih mau berdakwah di Komal, dakwah terus. Jangan pernah berhenti. Iya, siap. Ya. Iya, karena apa ya Ustaz Hanafi ya? Pasang surut ya kan, ramai sepi itu sesuatu hal yang biasa yang sudah Sunnatullah saya dapatkan. Gitu. Bahkan sebelum saya terjun di dunia TikTok ini pun juga di dunia real ya Ustaz Hanafi ya. Di dunia pekerjaan itu saya sudah alamin yang namanya naik turun dan segala macam, itu mental saya sudah jadi di situ. Ya, mantap dari. Biasalah naik turun, disukai, dijauhi, ditinggalkan. Ya memang harus belajar terbiasa lah. Belajar terbiasa untuk ditinggalkan, belajar terbiasa untuk tidak diajak, belajar terbiasa untuk diabaikan, belajar terbiasa untuk tidak diakui oleh orang lain. Jadi latih diri kita untuk innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lakukan semuanya itu karena Allah. Ya. Jadi kita sering kecewa dan kita sering sakit hati karena kita masih berharap selain kepada Allah kan. Dan kecewa, sakit hati itu kan karena memang masih berharap selain kepada Allah. Makanya saya selalu katakan ke teman-teman, sholat itu bukan saat di dalam masjid saja. Sholat itu bukan saat di atas sejadah saja. Tapi mendirikan sholat itu saat kau keluar dari masjid, saat kau sudah gulung sejadahmu. Allahu Akbar, hanya Engkau yang besar ya Allah. Masalahku kecil, masalah ekonomiku kecil, masalah percintaanku kecil, masalah dunia kecil, semuanya masalah kecil. Hanya Engkau yang besar ya Allah. Ya. Jadi sholat itu bukan hanya di dalam masjid saja, bukan saat di atas sejadah, tapi keluar daripada masjid setelah kau gulung sejadahmu itu sholat. Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Hadapkan wajah hati hanya untuk Allah kok. Aku buka Komal seumpama yang lagi viral, yang lagi artis-artis TikTok. Mau ada Bang Zuma, ada Uni Rifa, ada Nandar, ada ini, ada yang lain. Saya tidak peduli. Saya lakukan semuanya karenamu ya Allah. Ya. Mau ada orang-orang yang hebat ya Allah, makasih. Kalaupun toh bisa hadir di Komal saya, makasih ya Allah. Kalaupun toh tidak ya Allah, aku lakukan ini karenamu ya Allah. Kan gitu. Ya. Itu harusnya diluruskan lagi. Niat namanya qalbun. Qalbun itu artinya bahasa Arab itu qalaba. Qalaba itu artinya berbolak-balik. Qalaba itu berbolak. Sekarang iya, bisa jadi berikut kemudian tidak. Sekarang cinta bisa berubah nanti jadi benci. Sekarang benci bisa berubah jadi cinta. Itu qalbun. Ya. Makanya itulah yang paling penting. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam sholat, yuk pelajari. Ada masalah, ada problem,
Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikan penolong kita sabar dan salat, kata Allah. Ada masalah ini, ya udah jadikan penolong kita sabar salat. Cuman pertanyaannya, dari umur ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Hari ini ada yang 30, 40, 50, 60. Apakah ada yang udah paham bagaimana rukun wudhunya, bagaimana rukun salatnya, bagaimana bacaan-bacaan salatnya? Jangan-jangan apa yang kita baca dan kita nggak paham apa yang dibaca. Cari tahu, kejar. Tapi kalau di Komalembang Inspirasi ada yang mu'alaf, ada yang sampai nangis-nangis. Bertebaran koin tuh di mana-mana. Dari yang singanya, dari yang pausnya, dari yang keretanya, bertebaran-tebaran. Oh bangga, senang Ustadz ada yang mu'alaf. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak senang dan lebih bersyukur lagi ketika Anda dianugerahi sama Allah dari mulai kecil Anda sudah mu'alaf. Dari mulai kecil Anda sudah dapat taufik hidayah, sudah dalam kondisi iman dan Islam. Ayo, kenapa kalian tidak lebih bersyukur lagi? Kalian bersyukur kalau ada orang mu'alaf. Debat terus, penghujat, damian, udah mu'alaf Ustaz. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaannya, Anda sudah berapa tahun mu'alaf? Anda sudah berapa tahun menjadi Islam? 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Kenapa Anda tidak mengejar ketertinggalannya? Sudah hafal berapa juz Quran Anda? Sudah berapa yang Anda hafal tentang salat Anda? Bacaan salat Anda sudah memahamikah syarat dan rukun salat di sana? Harusnya Anda mengkaji itu. Wajar Anda punya hajat nggak terkabul karena salatnya masih nggak benar. Wajar segala sesuatunya masih tertunda. Sebagaimana dalam Al-Quran, masaluhum kamasalul ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim fatarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Diumpamakan seperti lilin. Ketika lilin itu baru pengen hidup sama Allah, Allah matiin lagi. Mati lagi. Ya Allah, saya ini Islam, saya ini sholat, saya ini. Karena dia nggak. Tapi kalau giliran ada orang mu'alaf, kenal, dia bisa syahadat, senang sekali. Tapi Anda nggak pernah senang dengan diri Anda sendiri, yang harusnya ada ketertinggalan yang harus Anda kejar di situ. Ya? Islamnya Anda, syahadatnya Anda setiap hari Anda perhatikan, Anda benarkah menuhankan Allah? Sudah mengertikah ilmu daripada salat, daripada panggilan azan itu? Ilmu azan aja kalau Anda paham itu, Masya Allah, nikmat teman-teman. Sudah belajarkah tentang tauhid yang baik dan benar? Bagaimana nafsiyahnya, bagaimana salbiyahnya Allah? Bagaimana ma'ani dan maknawiyahnya Allah? Semangat kemampuan masing-masing. Saya teman-teman, ada satu pepatah dari guru saya, jangan tertipu ketika almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu bersama dengan orang yang dicintai. Jangan tertipu dengan kalimat, saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Saya dinasihati nama guru dan juga ayah ibu saya almarhum. Apa katanya? Orang Yahudi dan Nasrani juga sangat mencintai para nabinya. Tapi sayangnya mereka tidak bersama dengan Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabinya. Jadi jangan tertipu, oh saya cinta sama Rasulullah. Tapi apa mencerminkan dari melek mata sampai tidur lagi? Adakah yang meninggal yang posisinya sama? Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah. Ya, meninggalkan salat sama kita meninggalkan Allah. Maka detik ini, hari ini, jangan pernah meninggalkan Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang selalu meninggalkan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Itu teman-teman. Ya. Betul. Semangat. Insya Allah. Ustaz Hanafi, kalau menurut Ustaz Hanafi itu cara dakwah Rasulullah itu seperti apa? Yang paling sangat ya. Rasulullah itu dakwah dengan cara membenarkan, bukan dengan cara menyalahkan. Rasulullah berdakwah itu dengan cara membenarkan, bukan dengan cara menyalahkan. Bahkan Rasulullah ketika di rumah saja ada sendal yang tidak rapi, Rasulullah yang merapikan sendiri hingga terbersit. Rasulullah dengan posisi ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di situ, ketemu orang-orang kafir. Rasulullah setiap harinya kan bergaulnya sama orang-orang kafir, ya kan? Tapi apa Rasulullah itu posisinya menyalah-nyalahkan mereka? Ya. Rasulullah menampilkan akhlak yang mulia. Ya, coba di-upgrade lagi cara baca sirah nabawinya teman-teman.
di-upgrade lagi cara membaca sirah nabawinya. Andaikan Rasulullah tidak berlemah lembut kepada orang-orang kafir, maka tidak akan mungkin syiarnya Islam sampai seperti ini. Ya. Kalaulah kita itu berdakwahnya dengan cara menyalahkan, makanya kalau mendidik anak, dari kecil itu kan nggak ada yang kita itu dilarang ketika menyalahkan anak. Salah, jangan. Karena ketika ada sesuatu larangan, dari mulai didikan anak itu, pertama, dia akan cari tahu kenapa dilarang. Tapi ketika ada anak yang mau ke sini kita arahkan, anak ke sini kita arahkan. Rasulullah itu dakwah ketemu, tapi Rasulullah tetap sholat, Rasulullah tetap ibadah, berakhlakul karimah. Ada orang terpindah sama Rasulullah, Rasulullah tebus. Ada ini nggak suka hati, tapi dengan akhlak yang keluar dari lisannya, matanya, kupingnya, pendengarannya, tingkah lakunya tetap baik. Maka buat apa kita harus kedikte? Maka atur yang bisa kita atur dan jangan atur yang nggak bisa kita atur. Atur yang bisa kita atur dan jangan atur yang nggak bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur mulutnya orang. Kita nggak bisa atur prasangkanya orang. Ya. Kuasanya dia membuat kita marah. Kuasanya dia membuat hati kita terluka. Tapi untuk marah dan terluka, itu kuasa ada dalam diri kita. Maka atur yang bisa kita atur. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang. Kita nggak bisa ngatur mulutnya orang. Yang kita bisa atur, dia kuasanya dia tuh bikin kita marah, bikin kita emosi, itu kuasanya dia. Tapi untuk bisa emosi dan marah, itu kuasa ada dalam diri kita. Saya gini kan analoginya teman-teman. Siapa sih aku ini? Aku ini siapa? Ngelihat tangan, tanganku bukan aku. Ngelihat wajah, wajahku bukan aku. Ngelihat badan, badanku bukan aku. Ngelihat kaki, kakiku bukan aku. Pikiranku bukan aku, hatiku bukan aku. Semua yang melekat pada aku saja bukan aku. Apalagi yang tidak melekat pada diriku pasti bukan aku lagi. Istriku bukan aku, anakku bukan aku, rumahku bukan aku, mobilku bukan aku, kendaraanku bukan aku. Kita sering menderita sengsara karena banyak kemelekatan yang bukan pada aku. Kita banyak menderita karena banyak kemelekatan yang bukan aku. Ketika mobilku lecet, aku ikut lecet. Betul? Betul. Kan itu masalahnya. Maka semoga kita bisa berjumpa dengan aku sesungguhnya. Insya Allah. Lanjut, ada tamu. Siap, Ustaz Nalwi. Berarti selama ini bisa dikatakan Ustaz Hanafia apa yang saya terapkan selama ini di Komal bisa dikatakan sudah seperti itu juga ya Ustaz Hanafia? Ya, itu ada namanya kasih. Siapa nih? Kasih ini cowok atau cewek? Monitor kasih. Iya, salam. Selamat siang. Ya, siang Ibu. Kasih. Ibu noise, Bu. Bunda kasih. Sedang apa Bunda kasih? Mana sehat Bunda kasih? Iya, sehat. Ya, kenapa Bang? Kenapa? Gak apa. Ini juga nggak kenapa-kenapa sih Bunda kasih. Gimana? Ada yang bisa dibantu?